Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya sedikit excited ya karena ada unit spesial di belakang saya, dan inilah Toyota Supra. Inilah bagian buritan belakang dari Toyota Supra, dan ini yang limited edition karena warnanya itu Horizon Blue. Bagaimana menurut kalian? Keren banget. Dari memang ini perpaduan mobil yang memang sudah kolaborasi antara Toyota dengan BMW, dan mesin yang digunakan itu jantung pacunya itu sama dengan yang digunakan BMW Z4M kelas M ya. Mari kita first impression saya dan walk around terkait mobil ini secara langsung, eksterior hingga interiornya, dan cek sound di terakhir. Inilah sosok sport car yang bisa dibilang ini adalah perkawinan antara Toyota dan BMW Z4. Ada yang bilang Z4, ada yang bilang Z4, tergantung Anda logatnya dari manapun itu berada ya. Lanjut lagi. Ini desainnya memang generasi Toyota Supra kelima, dimana dia udah gak menggunakan mesin J2JZ lagi, tapi dia mengandalkan jantung pacu yang dimiliki dari BMW yang M40i 40i40, dimana nanti pembahasan jantung pacunya akan saya ulas lagi. Tapi dari sisi sektor bagian desain wajahnya, dia punya ciri khas yang lebih eksotis dan sporty abis. Namun sangat-sangat disayangkan sih ini untuk sisi minusnya saya pribadi, dimana air fan atau air ductnya ini memang ada lubang, cuman itu ada yang tertutup, dan rata-rata air fan itu yang dimiliki Supra dari depan, dari bonnet, untuk yang kemudian di samping di bagian roda itu fake. Ya sangat disayangkan sih. Cuman dari desain lampunya ini cukup keren sekali. Dan yang kali ini saya bahas adalah kuncinya, dan inilah kunci dari New Supra atau GR Supra, dimana kuncinya memang desainnya sama dengan BMW Z4 dengan mengganti logonya dengan Toyota. Itu ada pembukaan pintu bagasi, dimana pembukaan pintu bagasi itu bisa menggunakan dari remote dan juga dari dalam atau di sisi bagian pintu. Jadi desain konsepnya itu hampir komplit, hampir sama dengan BMW Z4. Oke, kita lanjut ke bagian sisi depan lagi. Inilah penerangan lampu DRL, tidak ada fog lamp di sini. Kita juga walk around lagi ya ke bagian samping-samping, dimana ban kaki-kakinya nih depan sama belakang itu berbeda ya. Nah, ini ada air fan itu baik sisi samping depannya saya sampaikan tadi itu fake, jadi agak palsu, bukan agak, memang palsu. Kemudian di bagian lampu belakang ini bukan mati separuh, tapi dia punya fungsi di mana lampu parking itu bisa kita atur ke kanan dan ke kiri, dan itu ngefek juga yang ke bagian lampu belakangnya. Dan kita lihat juga buritan belakang dari rooftopnya itu terlihat siluetnya, lekukannya, kemudian ada ductile-nya, ini ciri khas dari Supra banget. Kemudian dari belakang kita bisa lihat ada ciri khas sport car dengan ada diffusernya, ada splitternya, dan ada bagian lampu bagian belakang itu kayak Formula One. Very nice and keren, dan safety-nya pun keren. Dan ini yang saya bilang tadi, air fan-nya di sini itu nggak tembus sampai depan. Harusnya ini bisa berfungsi ya. Air fan ini memang fungsinya untuk aerodinamis, untuk pendinginan. Ya begitulah. Why? Dengan harga 2,1 M tapi tidak dibikin real. Kemudian untuk mufflernya, dia dual muffler karena memang jantung pacunya sendiri dari BMW 3000 cc 6 silinder segaris itu dengan menggunakan twin scroll turbo. Kemudian di bagian belakang juga ada kamera parkir, nice. Tidak seperti sang adik Toyota 86 di mana bagian belakang itu nggak ada sensor parkir dan kamera, tapi ini sudah dilengkapi safety yang cukup oke. Nah, ini bagian untuk corner sensor dan parkir ada 4 titik. Ini air splitternya sehingga membuat aerodinamis mobil ini cukup baik. Dimana mobil ini meskipun jantung pacu sama, dia memiliki yang performa lebih baik. Kita lihat bagian bagasinya. Nah, ini bagian bagasinya harus dibuka menggunakan remote tadi atau bagian dalam. Space-nya pun cukup luas dan bisa terlihat sampai dalam.
oke sih, maksudnya nggak sampai kalau misalkan Anda bagian dalam ingin mengambil barang dari belakang, nggak harus ke belakang, tapi ada space, dia bisa tembus ke bagian kompartemen depan. Kita lanjut keliling dan nanti saya akan masuk ke dalam interiornya mobil sport Toyota ini. Dan mobil sport Toyota ini memiliki profil ban depannya 25535R19, belakangnya sedikit lebih lebar 27535R19 karena memang lebih ke traksinya. Dan ini bagian lampunya, lampu sen dia menjadi satu dengan DRL-nya. Jadi kesennya itu lebih tipis, lebih sporty dibandingkan dengan Z4 lampu sennya berbeda, dengan desain lampunya juga berbeda ya. Dan ini memang punya ciri khas untuk eksterior, ini ciri khas dari Supra banget ya gitu ya. Kemudian bobotnya pun dari mobil ini bisa dibilang dia punya keunggulan, meskipun performanya itu sama dengan BMW, tapi bobot mobil ini sedikit lebih ringan dibandingkan BMW Z4. Nah, ini lampu pendarannya, jadi udah dari belakang keliling ya. Kita akan lihat pendaran lampunya dahulu di bagian depan, ini DRL-nya, dan lampu utama udah menggunakan LED dan automatic. Jadi langsung auto adjustment juga ya. Very nice, I like it untuk lampunya. Untuk LED-nya itu seakan-akan kayak atas bawah itu refleksi dari bagian bawahnya, sehingga tapi ya very nice lah. Oke, lanjut ke jantung pacu dulu ya. Jantung pacunya itu dengan inline 6 3000 cc. Inline 6 itu mampu menghasilkan saat ini 387 horsepower dan torsi 500 Nm. Itu sama seperti BMW, tapi tenaga yang dihasilkan ini lebih oke ketimbang BMW karena ada tuning yang dilakukan Toyota sehingga mobil ini lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Ini ada stabilizer, di mana model Supra yang 2019 kemarin waktu masuk itu nggak ada, tapi yang saat ini model 2021 dia ada stabilizer plus tenaganya menjadi 387, sebelumnya cuma 340 horsepower. Tenaga besar ini disalurkan dengan transmisi ZF ciri khas BMW 8 speed ke penggerak roda belakang. Kita sekarang dengarkan start up-nya. This is the engine sound of Toyota Supra GR. Kita akan lanjut ke bagian interiornya. Dan ini bagian interiornya. Saat melihat di bagian interior atau ruang kabin, kita nggak terlalu kaget, apalagi bagi Anda yang sudah menggunakan kelas BMW, ciri khasnya sama, cuma speedometer inilah ciri khas dari Supra, beda dengan Z4. Masuk ke dalam ruang kabinnya, kita disuguhi pintu mobil sport yang sudah frameless seperti ini. Kemudian door trimnya pun kelihatan elegan dan mewah dengan bukaan handle chrome, dan penguncian pun untuk door lock pun ciri khas dari BMW. Lanjut ke bagian lampu-lampunya, panel lampu seperti BMW Z4 punya, dan seperti yang tadi saya sampaikan ada pengaturan parking lampunya. Oke, lanjut ke bagian speedometer. Ini yang speedometer dari ciri khas Toyota, dimana berbeda dengan Z4-nya, dengan ada tambahan analog kombinasi dengan digital. Panel steering switch-nya sudah ada adaptive cruise control sebelah kiri. Kemudian ke bagian sebelah kanan itu untuk pengaturan di audionya. Head unit itu kita bisa lihat sama ya, modelnya kayak BMW. Yang saya suka memang dari speedometernya kombinasi analog dan digital. Cuman ini saya belum bisa nyalakan, kalau udah yang nyala yang tadi ya, yang sebelumnya. Ini yang panel head unit dari BMW banget, ciri khas BMW. Kemudian audio di situ, AC-nya, tuas transmisinya, dialnya, seperti iDrive-nya itu semua BMW. Dan ada kompartemennya, bagian karbonnya keren, dan juga ada baras charging loh di situ. Cuman saya nggak sempet video kan karena gelap. Lampu-lampunya saya kan masih belum LED, masih menggunakan bohlam kuning kayak gini. Dan ini ciri khas kemudian dari Toyota, bisa kita lihat juga dari stitchingnya ini biru. Ini senada dengan warna bodinya. Kalau dashboard ini nggak full semua BMW karena ada kombinasi dengan Toyotanya, jadi ya nggak 100% dari
BMW. Ini yang cruise controlnya sudah adaptif di sini. Kemudian ini untuk pengaturan di audionya. Untuk safety-nya udah lengkap ya, dari blind spot monitor, kemudian ada lane departure, nanti saya bahas juga, saya perlihatkan. Kemudian ini mobil Supra ini pengaturan tilt teleskopik masih manual, belum menggunakan elektrik. Jadi elektriknya belum di situ, elektrik hanya seatnya, plus ada bagusnya elektriknya seatnya udah memori ya, kayak BMW 3 penyimpanan. Kemudian dari setir ini kelihatan oke banget, cuman di situ kok nggak dilubangin sekalian, jadi kayak tertutup gitu ya. Kemudian dari setir ini memang ciri khas dari Toyota sendiri ya, nggak seperti di BMW punya, cuman but it's okay, nice lah. Oke, dari inilah panel-panel yang saya bilang ciri khas dari BMW. Hanya mode berkendaranya nanti ada normal dan sport, nggak ada kayak eco, kemudian comfort. Kemudian panel-panel iDrive ini persis banget BMW, tuas transmisinya semua persis. Kemudian ini untuk audionya saya kecilkan dulu. Oke, inilah dia, sama-sama kita lihat ya. Parking tuasnya kayak ini semua banget BMW ini. Dia it's okay, nice banget. Tapi mobil sport kalau ini nggak ada kolaborasi Supra generasi kelima ini nggak mungkin lahir lah ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian belakang. Ini yang kita bisa lihat yang tembus tadi ya, ke belakang bagasinya. Kita lihat sama-sama. Dan bagian belakang ini bisa tembus ya. Ini joknya saya nggak bisa lihat karena masih terbungkus plastik seperti ini, tapi kayaknya ini ada sport banget. Ini ada kayak plastik kayak model chrome kayak gini. Oh, nice. Kemudian kita coba di bagian menunya untuk audionya. Notifikasi semua pakai dial ini ya. Informasi pengaturan kendaraan, pengaturan sistem. Ini pengaturan. Jadi ini konsepnya kayak BMW banget. Penerangan luar, pintu Toyota Supra safety-nya. Jadi ini diputar, dialnya diputar terus goyang kanan kiri ya. Kemudian kayak gini nih peringatan safety-nya, terus keluar jalur. Ini ada informasi kalau ada lane departure-nya. Ini kita bisa atur, dikurangi, bisa dini kayak gitu. Intervensi kemudi juga, blind spot monitor juga ada. Untuk safety-nya memang sudah lengkap sekali. Ya seharusnya sih dengan harga 2M di sini. Getaran roda kemudi, untuk ada peringatan kecepatan, bantuan perhatian, parkir untuk sensor parkirnya. So inilah first impression saya terkait Toyota GR Supra 2021, dimana model yang saat ini berbeda dengan 2020 yang kemarin pada saat launching. Dan kalau mau pesan bisa hubungi nomor di atas, karena ini limited, Horizon Blue, dan benar-benar sih spesial. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye. Sekarang dengarkan suara merdu knalpotnya.